Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, pada hari ini kita dapat melanjutkan pembelajaran tema 2. Sebelum kita mulai anak-anak, marilah terlebih dahulu kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dalam belajar kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tema 2 kali ini kita akan membahas tentang udara bersih bagi kesehatan. Untuk subtema 1, kita akan membahas tentang cara tubuh mengolah udara bersih. Nah, di sini nanti anak-anak kita konsentrasi pada pembelajaran bahasa Indonesia. Pembelajaran bahasa Indonesia kali ini tujuannya adalah agar anak-anak mengetahui informasi yang terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, siapa, bagaimana, dan mengapa. Untuk itu anak-anak, coba kalian perhatikan di slide. Itu ada cara mencari informasi penting dari teks. Apa sih informasi itu? Informasi adalah sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Informasi dapat membuat seseorang mengetahui dan memahami sesuatu. Salah satu cara memperoleh informasi adalah dengan membaca teks dengan cermat. Di situ anak-anak, coba kalian lihat, dibuka buku teks kalian, buku tematiknya halaman 2. Di halaman 2 ada bacaan yang berjudul Dayu dan Ikan Hias. Dibacakan Ustazah, anak-anak juga bisa mengikuti. Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan maskoki. Ikan-ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Setiap hari Dayu memberi makan ikan-ikannya. Dayu juga rutin membersihkan akuarium, lalu mengganti airnya dengan air bersih. Kegiatan itu ia lakukan seminggu sekali. Dayu senang melihat ikan-ikan di dalam akuarium berenang ke sana kemari. Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup. Seolah-olah ikan-ikan itu selalu menelan air. Dayu bertanya-tanya, apa yang dilakukan ikan-ikan itu? Itu ada sebuah bacaan seperti itu pada halaman 2. Setelah kita membaca dengan cermat bacaan yang berjudul Dayu dan Ikan Hias, kita mendapat informasi. Agar informasi yang kita dapatkan itu lengkap, anak-anak harus membuat peta pikiran. Contohnya setelah kita membaca halaman 2, itu peta pikirannya bisa kita bentuk dari beberapa kata tanya. Misalnya yang pertama, apa nama jenis ikan hias yang dipiara? Tentunya jawabannya ikan hias yang dipiara dari jenis ikan maskoki. Kedua, siapa yang memelihara ikan hias? Dayu yang memelihara ikan hias. Ketiga, di mana ikan hias itu dipelihara?
ikan hias dipelihara di dalam akuarium. Keempat, kapan ikan hias itu diberi makan? Ikan hias diberi makan setiap hari. Kapan akuarium dibersihkan? Akuarium dibersihkan seminggu sekali. Apa yang diperhatikan Dayu saat melihat ikan-ikan hiasnya? Dayu memperhatikan ikan-ikan hiasnya selalu membuka dan menutup mulut. Nah, itu adalah kalimatannya yang berhubungan dengan bacaan Dayu dan ikan hias. Untuk itu anak-anak, kalau kalian nanti menemukan sebuah bacaan, kalian harus mengetahui peta pikiran dengan cara menggunakan beberapa kata tanya seperti yang dijelaskan Ustazah tadi. Berikut ini anak-anak, ada beberapa kata tanya dan kegunaannya. Ya, coba diperhatikan. Kalau kata tanya apa, itu berhubungan dengan nama-nama benda, sebab, akibat, judul, dan tema. Kalau kata di mana, berhubungan dengan tempat dan latar. Kalau ada kata tanya kapan, mesti jawabannya adalah berhubungan dengan waktu kejadian atau peristiwa. Kalau ada kata tanya siapa, itu berhubungan dengan tokoh utama dan tokoh pendukung. Yang kelima, kalau ada kata tanya mengapa, berhubungan dengan alasan suatu masalah dalam teks. Kalau ada kata tanya bagaimana, itu nanti kamu harus menerangkan cara membuat, proses, urutan, pendapat, atau sikap. Kemudian yang terakhir, kalau ada kata tanya berapa, itu nanti jawabannya berhubungan dengan jumlah atau banyak benda. Itulah anak-anak kata tanya yang bisa digunakan untuk mencari sebuah informasi. Itulah anak-anak tadi yang diterangkan Ustazah tentang cara menggali informasi. Nanti kalau kurang paham boleh diputar lagi videonya. Nah, untuk mengukur kefahaman kalian, nanti dibuka buku paketnya halaman 24. Di situ ada bacaan yang berjudul Hari Menanam Pohon. Kemudian setelah kalian baca, nanti kalian lengkapi kata tanya yang ada di situ agar kalian mengetahui informasi tentang bacaan Hari Menanam Pohon. Sekiranya itu dari Ustazah, cukup sekian. Diakhiri Ustazah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.